الصعبين شيخنا ومعلش خصوصا إلى روحي صاحب كتابنا صاحب ديني ورسوله للإمام صاحب الإسلام قدام الشيخ حبيب عبد الله بن رسول أن الله غزهم برحمة ويعلي درجاتهم بالجنة ويحفظون بجاههم وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين ودنياهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa thabbit lisani wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Thumma inna lil awladi 'alal walidi huquqan wa dzalika bil qiyami bi kifayatihim madamu muhtajina ila dzalika ila akhirih. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan kurnia Allah, dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa sahabat kita, dan dosa orang beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita membaca kitab Nasaihud Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Thumma inna lil awladi 'alal walidi huquqan wa dzalika bil qiyami bi kifayatihim madamu muhtadina ila dzalika wa bi ta'dibihim husni tarbiyatihim wa hidayatihim ila al akhlaqil mahmudah was sifatil hasanah wal khisalil jamilah wa hifdzihim wa siyanatihim min adadi dzalika wa tahsini asma'ihim wa ayyakhtara lahum al ummahat al mubarakat min al manabitil hasanati salihah kama qala alaihi salatu wassalam
takhayyaru linutfikum al-akfa'a fa innal arqa dassasun. Telah berkata Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kata beliau, kemudian sesungguhnya bagi segala anak atas orang tua ada beberapa hak, dan yang demikian itu pada melaksanakan dengan mencukupi mereka selama mereka berhajat kepada yang demikian itu. Jadi seorang kuitan daripada anaknya itu, yaitu seorang anak punya hak lawan kuitan. Kuitan maungkusi anak selama inya berhajat. Selama anak kita ini kada mampu, maka kita wajib maungkusi anak. Wajib memberi nafkah selama inya berhajat. Artinya selama inya kada mampu lagi nih, masih kada bisa begawi lagi anak tuh. Nah, jadi kuitan yang berhak untuk maungkusinya atau memberi nafkah. Dan juga pada memberi adab mereka dan sebagus-bagus mendidik mereka dan memberi petunjuk mereka kepada akhlak yang dipuji dan sifat yang baik dan bahagian-bahagian yang bagus, dan memelihara mereka dan menjaga mereka daripada kebalikan yang demikian itu. Jadi seorang anak ada hak lawan kuitannya. Kuitannya wajib memberikan adab. Artinya malajari lawan anak itu adab, sopan santun. Itu adalah hak seorang kuitan. Malajari anak itu sekira anak itu belajar atau terbiasa dengan adab, sopan santun. Kayak apa adab seorang anak lawan Allah dan Rasulnya, dan dengan orang tuanya dan gurunya, dan kepada orang yang ia kenal atau yang kada ia kenal. Nah, jadi wajib kuitan tuh malajari. Dan juga wajib membaguskan mendidik mereka dan memberi petunjuk mereka kepada akhlak yang dipuji. Nah, jadi kuitan itu bagus-bagus mendidik mereka itu, karena hak anak kepada kuitan membagusakan mendidik, sebagus-bagus mendidik. Dan juga kuitan ini memberi petunjuk nang baik, memberi petunjuk daripada akhlak yang dipuji dan sifat yang bagus. Jadi kuitan dulu yang lebih utamanya lah. Jadi yang lebih utamanya tuh kuitan dulu, memberi adab, memberi akhlak, malajari anak yang bagus. Ya, kalau guru itu nomor 2-nya, ya kalau. Jadi yang lebih utama itu kuitan dulu. Nah, kalau sudah kuitan, lalu kita pulang lebih memantapkan, lebih membaguskan anak, lalu diserahkan lawan guru. Ya kalau lah, dilajari anak tuh tadi, sekira inya bagus, sekira akhlaknya, sekira sopan santun lawan orang tua. Nah itu. Jadi yang lebih utama adalah kuitan. Dan juga memelihara kuitan itu lawan anak dan menjaganya daripada kebalikan yang demikian. Itu. Jadi kuitan ini menjaga anak itu jangan sampai berakhlak daripada akhlak yang ada baik, akhlak yang jahat,
sopan santun, tidak ada aturannya, itu kuitan perlu menjaga lah. Jangan sampai anak itu kada bagus, jangan sampai akhlak anak itu kurang ajar lawan kuitannya misalnya, atau lawan orang lain. Nah ini kuitan wajib punya hak untuk memelihara, menjaga yang demikian itu. Wa tahsini asma'ihim, dan dua kuitan membaguskan nama-nama mereka. Jadi seorang anak itu ada hak, sekira kuitannya itu nah bagus-bagus, maulah anak, maulah nama, maulah namanya ini. Jangan sembarangan aja nih menamai anak, janganlah. Bagus-bagus maulah nama anak itu. Kayak nama-nama para sahabat kah, ya Allah, atau kalau lelakian didahului dengan Muhammad kah atau Ahmad kah, ya Allah, atau Abdullah kah atau Abdurrahman kah, yang mana namanya itu bisa mengambil berkah daripada nama-nama ulama atau nama sahabat atau nama-nama nabi, atau nama yang mana mengandung daripada makna yang bagus lah. Jadi hak anak itu lawan kuitan, saya kira kuitan ini membaguskan nama anaknya. Kenapa? Karena pada hari kiamat kita itu, nama kita itu dipanggil. Nama kita siapa, nama dan binnya siapa. Amun namanya kada bagus, ya kalau sembarangan aja di dalam Al-Quran ada jahanam ya misalkan, ngarani anak jahanam, nah ini kada bagus ngarannya. Dan nama anak itu bisa menjadi doa. Inya mengarani anak berkah daripada habaib kah, tuan guru kah memberi nama naga itu. Nah sekira menjadi doa, sekira ada manfaat dan kebaikan dan keberkahan. Atau mengandung daripada makna yang bagus, ya kalau misalkan namanya apa, namanya maknanya yang bagus seperti Zainal Ilmi misalkan, artinya apa? Perhiasan ilmu, ya kalau artinya saya kira inya itu mendapatkan ilmu yang menjadi hiasan bagi inya. Jadi kadang-kadang nama itu menjadi manfaat dan menjadi doa. Nah jadi seorang anak ada hak, yaitu kuitannya saya kira mengarani anak itu dengan sebagus-bagus ngaran atau sebagus-bagus nama. Jadi kada sembarangan menamai daripada nama anak. Wa yakhtara lahum al-ummahatil mubarakata minal manabiti al-hasanat as-salihah. Kama qala alaihi salatu wassalam, takhayyaru linutfikum al-akfa'a fa innal arqa dassasun. Dan juga kuitan itulah lawan anaknya itu hak kuitan apa? Kita seorang kuitan nih nah, kita seorang kuitan memilihakan bagi anak kita akan ibu-ibu yang diberi berkah daripada menumbuhkan yang baik, yang soleh. Jadi kita nih nah, sekira anak kita bagus, sekira anak kita baik, maka cariakan juga mama yang bagus juga. Artinya nih yang belum kawin lagi nih, kalau anak menjadi anak yang saleh wa salihah, cariai juga bini yang mana menjadikan tumbuh untuk anak itu menjadi anak yang soleh wa solihah. Jadi cari bibinian yang bagus. Sakira apa? Sakira anak kita bagus. Karena di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, seorang perempuan itu
atau seorang ibu itu madrasatul ula litifli. Jadi sekolah yang paling utama bagi kakanakan itu bibinian. Seorang ibu itu yang lebih utama itu. Arti yang paling utama mendidik, menggeduh anak siapa? Seorang perempuan. Makanya kata Imam Abdul Haddad, hendaklah memilih perempuan yang bagus. Jadi carilah bibinian tuh yang bagus ya. Kalau ujar Nabi itu lihat apa? Kalau hendak mencari bini itu pertama apa? Bagi kecantikannya, terus pulang hartanya, terus keturunannya, terus agamanya. Bungas orangnya. Lihat hartanya pulang, terus keturunannya pulang, terus agamanya. Amun ada yang keempat nih bagus bang ya kalau. Tapi amun kadada yang lebih utama itu apa? Agamanya. Dilihat agamanya dulu. Kalau agamanya bagus, nah ini perlu. Kenapa? Ini gasan masa depan atau gasan daripada anak, menjadikan benih-benih anak kita sekira menjadi anak-anak yang soleh dan solihah juga. Qama qala alaihi salatu wassalam takhayyaru linufikum al-akfa fa innal arkad dassas. Ujar Rasulullah, pilihlah kalian bagi setetes air kalian itu atau sperma kalian itu akan orang yang sepadan, yang serasi. Maka sesungguhnya akar pohon itu tersembunyi. Nah itu. Jadi mencari bini itu ujar Nabi yang sakupu, yang serasi. Ar-rajulus sholih lil mar'ati sholihah. Ya kalau laki-laki yang soleh itu gasan siapa? Gasan perempuan yang sholihah. Jadi kalau kita hendak mendapatkan bini yang sholihah, kita dulu mudah-mudahan menjadi orang yang soleh. Ya kalau. Jadi kalau kita menjadi orang soleh, insya Allah mendapat bini yang solihah. Begitu juga perempuan, bibinian kalau hendak mencari laki yang soleh ya kalau lah, yang bagus, maka hendaknya juga bersifatlah sifat yang solihah. Karena apa? Perempuan yang laki-laki yang soleh gasan perempuan yang solihah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh dan bini kita orang-orang yang solihah dan anak kita dijadikan menjadi anak soleh wa solihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita membaca kitab Kanzun Nazah wa Surur karena berhubung besok hari Asyura 10 Muharram. Jadi apa amaliyah dan kelebihan-kelebihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum ajmain. Wa minal madlubi fi yaumi Asyura ay yaf'ala masaha mimma sayati minal khisal wa qad addaha ba'duhum asyra khisalin. وأدها بعدهم إثنتي عشر خصلة وهي الصلاة والسلام وصلة الرحم والصدقة والاغتسال والاكتحال وزيارة عالم وزيادة مريض ومسح رأس اليتيم وتوسعة على العيال وتعليم الأظافر وقراءة سورة الإخلاص 1000 مرة. ونضبها بعدهم فقال في يوم عاشوراء أشر تتسيل بها إسنة ولها فضل النكيل ثم صلي سل زر عالما أد واكتهيل رقص اليتيم أمسه تصدق واغتسل والسك على الإيال خلم زفراء وسورة الإخلاص كل 1000 تصيل. Dan setengah daripada yang diamalkan atau yang dituntut pada hari Asyura,
Karena besok kan hari Asyura ya kalau lah, artinya 10 Muharram. Apa-apa amaliyahnya, apa-apa yang disunahkan gasan isuk ya Allah, bahwasanya memperbuat ia sesuatu yang sah daripada sesuatu selagi datang daripada bahagian. Dan sungguh membilang akan dia bahagian itu, sebahagian mereka ulama ada 10 macam yang dituntut, yang disuruh menggawinya. Dan juga membilang akan dia, sebagian ulama ada 12 macam. Ada mendahkan 10, ada 12 macam. Apa dia yang 12? Yang pertama, membaca salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Dan yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, mandi. Yang kelima, bercelak mata. Yang keenam, ziarah orang alim, menziarahi orang alim. Dan yang ketujuh, menziarahi orang sakit. Yang kedelapan, menyapu kepala anak yatim. Yang kesembilan, dan memperluas napakah atas keluarga, artinya memperbanyak. Yang kesepuluh, memotong kuku, menata kuku, dan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah 1000 kali. Itu sebahagian ulama. Ada juga tadi madahkan ada 12 macam, berarti ada yang tinggal lah. Maka di sini yang 12 macam itu mengandung daripada syair daripada ulama. Apa syairnya? Fi yaumin asyura asyru tattasil biha isnatani walaha fadlun nukil. Di hari Asyura itu ada sebahagian 10 macam, yang mana 10 macam itu ada bertambah atau bersambung dengan dia itu ada 2, berarti 12. Berarti 12 macam. Maka baginya 12 macam itu ada mempunyai kelebihan-kelebihan. Jadi orang-orang yang menggawinya itu yang 12 macam pada esok hari, maka itu dapat kelebihan yang mana diambil daripada athar atau dari ulama lah, atau daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 12 macam? Sum, sholli, sil, zur aliman, ud, waktahil. Yang pertama disunahkan puasa. Jadi isuk puasa lah, sunnah hukumnya. Apa kelebihan puasa isuk, puasa Asyura? Siyamu yaumi Asyura yukaffirus sanatal madiyah. Jadi orang puasa hari Asyura itu mengkifaratkan, menghapus dosa setahun yang telah lewat. Nah itu keuntungannya. Mudahan kita kalau menggawe ya kalau. Itu yang pertama. Yang kedua pulang sil itu sholli, artinya memperbanyak membaca salawat lawan Nabi Muhammad ya kalau. Karena kalau kita baca salawat itu kan salah satu sunnah ya kalau. Dan termasuk mudah-mudahan kita orang yang cinta kepada Rasulullah. Kalau kita ketujuh baca salawat lawan Nabi ya kalau, mudah-mudahan nantinya pada hari kiamat dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zur aliman, dan juga hendaknya menziarahi orang-orang alim. Itu dianjurkan kita lah ziarah ya Allah. Ingat belum waktu hari Asyura itu waktu ditarim, jadi rame itu menziarahi ulama-ulama itu kalau 10 Asyura. Jadi alhamdulillah dulu ziarah ke tempatnya Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri, itu salah satunya. Karena mereka itu luar biasa mengamalkan apa yang disunahkan, apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ud waqtahil, dan hendaknya pulang mailangi siapa? Orang garing itu juga. Kalau ada yang garing diilangi. Nah itu. Kenapa? Kelebihannya man ada maridan yauma asyura ka'anna ma'ada walada Adam. Jadi siapa-siapa yang mailangi orang garing hari Asyura nih, seolah-olahnya mailangi anak-anak Nabi Adam. Artinya jurit-jurit Nabi Adam banyak benar ya kalau nih. Jadi di hari Asyura nih aja nih mailangi orang garing, luar biasa tuh kelebihannya lah. Waqtahil, dan hendaknya juga bercelak mata. Nah, jadi sunahkan juga bercelak mata esok. Apa kelebihannya? Manik tahallal ithmat yauma asyura lam tarmut ainuhu tilkas sanah. Siapa-siapa yang bercelak mata, tapi celak mata yang ithmit bang lah, ya ada yang khusus yang asli itu ithmit. Tapi kada apa-apa mun kada ada ya Allah, yang biasa aja celak matanya. Pada hari Asyura kada sakit mata oleh matanya itu tahun. Nah, jadi kada pacangan sakit mata kalau orang bercelak mata. Raksal yatim imsah tasaddaq waqtasil. Akan kepala anak yatim sapulah olehmu dan bersedekahlah olehmu. Nah, jadi disunahkan, dianjurkan esok menyapu kepala anak yatim, tapi bukan menyapu aja bang, diberi juga. Nah, artinya bersedekah juga ya. Kalau menyapu kada mesti juga menyapu lawan minyak lamak ya, minyak apa itu, minyak rambut. Nah ya, kalau artinya kasihin kadang-kadang limbuinya ya, kalau yang penting disapu aja gin sama aja juga lah, disapu aja mau sudahnya berminyak tuh, sapu aja gin kepalanya tuh ya sudah ya. Kalau kenapa? Apa kelebihannya? Man masaha yadduhu ala raksi yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Siapa-siapa nih menyapu oleh tangannya kepala anak yatim pada hari Asyura, disapui nyapu, tapi tadi dibari juga duitnya lah, jangan kali dibari. Niscaya Allah mengangkat baginya itu, bagi tiap-tiap satu rambut itu 1 derajat. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya di hari Asyura ini hari untuk menggembirakan anak yatim ya. Kalau lah 1 rambut aja nih 1 derajat. Setelah itu pulang waqtasil, dah sunnah jo mandi sok. Barang di dalam hati aja kalau lah saja aku mandi hari Asyura sunat karena Allah Ta'ala ya sudah ya. Ini sunnah juga mandi, bercelak mata juga, mandi juga esok lah, puasa juga. Wasi'alal iyali, dan hendaklah memperluas nafkah atas keluarga. Jadi memberi anak atau gasan makan di rumah asalnya kurang nyaman, dinyamani lagi. Nah itu kenapa? Karena disunahkan kita ya Allah memperbanyak lagi, memperluas daripada nafkah lawan siapa? Gasan keluarga. Qallim dhufra, potonglah akan kuku. Nah jadi sunnah juga memotong kuku. Wa suratul ikhlas kul alfan tasil, dan bacalah suratul ikhlas atau qul huwallah 1000 kali. Nah itu salah satu amalan pada hari Asyura. Jadi yang pertama puasa, memperbanyak sholawat,
menziarahi orang alim, menziarahi orang sakit, bercalak mata, menyapu kepala anak yatim, dan bersedekah, dan mandi, dan hendaknya memperbanyak daripada nafkah atau makanan gasan keluarga, dan memotong kuku, dan membaca suratul ikhlas qul huwallah 1000 kali. Wa minal matlub fi yaumi Asyura aidan ayyashghalahu bit tadaruk wal ibtihal sima bil hasbalah wa tasbih al ati lafzuhuma fa inna fihi mafa'idatun 'azimah wa 'aidatun fakhimah. Faqad dzakara al-alama ad-Dairabi fi fawaidihi wa Sayyidi Muhammad al-Amir as-Saghir fi risalatihi fil fadail al-Ashuriyah na'lan 'anil alamah al-Ajhuri anna man qala yawm Asyura hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir 70 marrah kafallahu ta'ala syarra dzalikal 'am. Wa qala al-Ajhuri aidan dzakara Sayyidul Mad'u Gausillah fi kitabil Jawahir anna man qala fi yaumi Asyura 70 marrah hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wa qala fi hadha du'a sab'a marrat lam yamut tilka sanah wa man dana adaluhu lam yuwafiq li qiraatihi wa hadha du'a bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagar rida wa zinatal arsy la malja wa la manza minallah illa ilaih subhanallah ada syab'i wal watri wa adada kalimatihi tamati kulliha as'aluka salamah kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la halla wa la quwata illa billahil alil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wa sallallahu ta'ala ala nabiyina khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Dan setengah juga daripada yang dituntut pada hari Asyura pula bahwasanya ia menyibukkan dirinya itu dengan tadaruk, artinya merendahkan diri kepada Allah, apalagi dengan mengucapkan hasbiyallah, hasbunallah atau hasbiyallah, dan tasbih yang datang lafaz keduanya nanti dijelaskan ya Sidin. Maka sesungguhnya pada keduanya itu faidah yang besar dan kembali yang bagus. Maka sungguh menyebutkan oleh Al-Alam Ad-Dairabi di dalam faidahnya dan Sayyidi Muhammad Al-Amir As-Saghir pada risalahnya pada kelebihan hari Asyura, yaitu mengambil daripada Al-Alamah Al-Ajhuri, siapa-siapa yang mengatakan atau membaca pada hari Asyura hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, berapa? 70 kali. Niscaya dilepaskan oleh Allah akan kejahatan yang demikian itu setahun, yang demikian itu tahun. Jadi bacanya 70 kali. Hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, 70 kali membaca lah. Niscaya setahun itu dilepaskan oleh Allah daripada kejahatan. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ajhuri yang menyebut oleh Sayyid Al-Mad'u Gausillah di dalam kitab Zawahir, siapa-siapa ujar Sidin membaca pada hari Asyura nang hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Nah setelah itu inya berdoa pulang. Doanya ngapa? Baca 7 kali. Doanya bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanallah mil al mizan
wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manza minallahi illa ilaih subhanallahi adada syab'i wal watri wa adada kalimati tamati kulliha as'aluka salamata kullaha birahmatika ya arhamar rahimin wala halla wala quwata illa billahil alil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ta'ala ala nabiyina khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Apa keuntungannya? Lam yamut tilkas sanah, kada matinya itu tahun, artinya kada dimatikan Allah itu tahun. Dan siapa-siapa nang hampir oleh ajalnya, walaupun orang itu hampir nih parak benar ajalnya sudah, lam yuwaffiq li qiraatihi, kada mencocoki bagi orang yang membacanya. Jadi walaupun inya itu nih parak mati sudah, tapi inya membaca ini, insya Allah inya itu tetap kada dimatikan oleh Allah. Ya kalau amun mati juga bang, berarti sudah takdir ngarannya ya Allah. Yang penting kita mengamalkan. Ya kalau kita amalkan, mudah-mudahan kita dalam tahun ini masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca tadi 70 kali, doanya berapa? 7 kali. Ada di Imdad pian. Kalau Imdad yang susunan guru seumur itu ada aja. Amaliyah Yaum Asyura, amalan hari Asyura itu ada. Cuma doanya 7 kali baca. 7 kali. Mudah-mudahan kita sabaratan kawa ma'amalakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alladzina